Zidan kan butuh sekolah. Jadi kapan kamu kasih aku uang untuk aku daftarin Zidan sekolah, Mas? Ayah kandungnya masih hidup kan? Masih ada kan? Minta aja sama dia, suruh dia yang bayar. Kamu bilang sama aku kamu mau terima aku apa adanya kan, Mas? Berarti kamu harus terima Zidan juga, Mas. Tapi nggak perlu aku yang biayain. Keenakan dong dia. Nanti dia bisa lepas tanggung jawab. Aku kapan sekolah ya? Ya udah, besok ayah daftarin kamu di sekolah deket sini ya. Bayarin pakai uang siapa? Uang aku. Gak bisa. Tapi kan aku juga kerja di tol. Emangnya itu toko punya siapa? Punya aku kan? Aku nggak mau ya mas, uang aku itu dipakai untuk nyekolahin anak kamu. Zidan kamu suruh aja kayak gini. Oh iya. Ingat ya mas, mulai sekarang kamu tuh harus fokus sama anak kita ini aja. Zidan suruh aja pulang ke rumah ayahnya. Mulai sekarang, kamu harus fokus jagain anak kita. Zidan, kamu kok sampai sekarang masih belum sekolah sih? Nih, kamu lihat, Angga aja yang seumuran kamu itu sekolah. Kamu minta deh sama ayah kamu untuk disekolahin. Kan kamu udah gede. Aku pengen sekolah sebenarnya. Ya udah, mendingan kamu sekarang minta sama ayah kamu buat disekolahin, ya? Iya bu. Ya udah, Ibu antar Angga sekolah dulu ya. Ya Allah, kapan aku disekolahin? Padahal aku pengen banget sekolah. Beras habis lagi. Dinda, kamu masa nggak siapin sarapan sih? Suami udah mau berangkat kerja, nggak ada makanan bikin kopi kek. Berasnya habis. Aku minta uang ya. Aku beli nasi uduk ke depan. Kamu minta uang lagi? Kan aku udah kasih uang untuk sebulan. Kamu pakai buat apa aja? Uang yang kamu kasih kan nggak banyak, Mas. Nggak cukup buat sebulan. Makanya kamu cari kerja sampingan dong, Mas. Biar cukup. Aku pengen sekolah bu. Teman-teman aku udah pada sekolah. Kok aku belum? Anak kamu butuh sekolah, Mas. Jadi kapan kamu mau sekolahin Zidan? Nggak usah sekolah, aku nggak ada uang. Mas. Kamu yang sabar ya, nak. Silakan bu. Makasih ya, Pan. Iya, Pak. Ya. Ambil apa enggak ya? Gue juga lagi perlu duit banget. Bini di rumah ngoceh terus kan. Lagi pula kalau uangnya diambil juga nggak bakal tahu, duit ibu kan banyak. Uang yang kamu kasih kan nggak banyak, Mas. Nggak cukup buat sebulan. Makanya kamu cari kerja sampingan dong, Mas. Biar cukup. Tapi nggak apa-apa lah, ambil aja. Pandi, kamu curi uang saya? Bu, maafin saya bu, ini saya kembalikan bu, tapi saya perlu uang bu. Oh, begini cara kamu. Kalau saya nggak balik ke mobil, berarti kamu nggak akan mengembalikan dompet saya ini. Saya hilaf bu, Malah kamu curi uang saya lagi. saya perlu uang. Kalau kamu perlu uang tuh ngomong, jangan malah mencuri. Kamu tuh nggak bisa ya jaga kepercayaan saya. Pokoknya sekarang kamu bisa pecat. Dimakan ya. Ubinya udah habis ya? Aku masih lapar. Kamu yang sabar ya, nak. Semoga aja ayah pulang kerja nanti bawa makanan. Nih, kamu makan punya ibu aja. Mas, kok kamu udah pulang, Mas? Kamu bawa makanan kan, Mas? Boro-boro makanan, aku tuh dipecat. Kok bisa dipecat sih, Mas? Tadi dompetnya Bu Rosa itu jatuh. Aku ambil, aku mau balikin, tapi aku ambil dulu uangnya. Saya kepergok. Jadi kamu mencuri, Mas? Iya kan kamu marah-marah terus, uang kurang, uang bulanan habis. Iya, tapi aku kan nggak nyuruh kamu mencuri, Mas. Aku suruh kamu cari kerja tambahan. Udahlah terserah kamu ngomong apa. Emang kamu pikir gampang apa cari duit? Kamu mau kemana, Mas? Mas, Aku mau pergi. Mas, aku akan cari kerja, Mas. Aku akan cuci gosok di rumah tetangga. Tapi kamu juga harus cari tambahan supaya anak kita bisa sekolah, Mas. Kenapa kamu mikir kayak gitu baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Karena aku baru kepikiran, Mas. Pas tadi Zidan bilang mau sekolah, kamu malah marah-marah karena uang kita nggak cukup. Aku udah bosan sama kamu. Kalau kamu udah nggak kuat lagi sama aku, kita pisah. Mas, aku mohon, Mas. Kamu jangan talak aku. Aku nggak mau kita pisah, Mas. Kasihan Zidan. Kamu urus aja anak itu sendiri. Ayah! Ayah mau kemana ya?
Ayah akan pergi dari sini dan ayah nggak akan kembali lagi. Kamu nggak usah cari-cari ayah. Ayah! Ayah kenapa pergi? Apa ini salah aku? Aku minta-minta sekolah mulu ya. Ini memang semua salah kamu. Ayah! Ayah, aku mohon jangan Lepasin. pergi. Ayah! Ini salah ibu sama ayah. Udah kamu jangan nangis sayang. Aduh, susah banget sih nyari kerjaan di mana-mana, lowongannya udah penuh. Padahal cuma mau jadi supir susah banget. Banget sih. Aduh, apes banget. Ya ampun Mas, gimana sih? Jadi pada jatuh nih. Mbak, biar saya yang bantu. Mas Fandi ya? Tika. Ya ampun, tambah cantik aja sampai pangling aku tuh. Ya ampun Mas, kamu bisa aja. Gimana kabar kamu Mas? Istri kamu mana? Kok kamu sendirian aja? Aku udah pisah sama Winda. Bisa? Kok bisa? Dipecat. Sekarang nganggur, jadi dia minta pisah. Ya ampun, jahat banget sih dia. Oh iya, kamu sekarang anak udah berapa? Ya ampun Mas, nikah aja belum, gimana punya anak sih? Kamu milih-milih sih. Ya mau gimana ya Mas? Laki-laki yang aku suka waktu SMA nggak peduli sama aku. Siapa? Kayak nanya lagi. Ya kamu lah Mas. Yang bener, bukti kok aku nggak tahu sih kamu suka sama aku waktu SMA. Deh, nggak usah dibahas Mas, aku jadi malu. Oh iya, sekarang kamu udah dapat kerjaan baru. Belum, susah nyari kerjaan. Gimana kalau kamu kerja di toko aku aja? Aku itu punya toko sembako Mas. Kamu ada tempat sembako, ya udah aku kerja di tempat kamu, aku mau kok. Ya udah kalau gitu. Ayo Mas. Mbak, boleh ngutang dulu nggak? Anak saya belum makan, Mbak. Nasi sama tempe aja kalau boleh. Lunasin dulu utang kemarin. Jangan ngutang melulu dong. Saya bisa tekor ini. Tolonglah, Mbak. Saya janji besok akan lunasi. Enggak Winda, nggak bisa. Karena kamu keseringan ngutang. Emangnya berapa sih utangnya? Saya yang bayarin. Mas Bram? Kamu masih kenalin aku, Winda? Gimana? Jadi nggak ngebayarin? Oh ya jelas jadi dong. Yaudah bungkusin aja nasi sama ayam 3. Hitung sama punya saya dan sekalian utangnya dia. Saya yang lunasin. Makasih ya, Mas. Maaf ya, aku jadi ngerepotin kamu. Udah nggak apa-apa, santai aja. Mas, Iya. Mas ini kan udah jam 9 malam. Mendingan tokonya ditutup ya. Iya. Tapi aku mau kasih tau kamu nih. Aku udah bikin catatan. Ini pembukuannya. Oh iya, ini juga uangnya. Iya Mas. Semua udah aku pisah-pisahin. Ini kamu baca aja. Tika, ada yang mau aku omongin sama kamu. Boleh? Apa Mas? Aku juga suka sama kamu dari zaman SMA. Kamu mau nggak menikah sama aku? Iya Mas. Aku mau nikah sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bram? Masuk, Mas. Sebentar, Mas. Zidan. Ya Bu. Kenalin nih, Om Bram. Mas, kenalin ini anak aku, Zidan. Salim dong sama omnya. Hai Om, aku Zidan. Nama kamu Zidan. Bagus banget namanya. Oh iya, nih Om punya makanan yang enak banget buat kamu. Makasih ya Om, Om baik deh. Sama-sama. Udah sayang, kamu makan kuenya di dalam ya. Ya Bu. Silakan duduk, Mas. Oh iya, makasih. Winda, aku punya sesuatu yang spesial banget buat kamu. Apa itu, Mas? Apa ini maksudnya, Mas? Dulu, aku pernah ngelamar kamu, tapi kamu tolak aku demi bapaknya Zidan. Dan sekarang, aku bener-bener gak mau menyia-nyiakan kesempatan. Apakah kamu mau menikah denganku? Tapi kan aku udah punya anak, Mas. Apa kamu bisa terima aku apa adanya? Aku akan terima kamu apa adanya. Tapi apa benar kamu bisa terima aku apa adanya? Perlu bukti apa lagi sih? Untuk membuktikan kalau aku bener-bener serius cinta sama kamu. Aku terima lamaran kamu, Mas. Akhirnya, aku bisa nikahin dia. Dulu, memang aku kalah dari Fandi. Tapi sekarang, aku nggak mau kehilangan Winda lagi. Soal anaknya, udahlah, gampang itu. Nanti suruh tinggal aja sama bapaknya. Saya terima nikahnya Kartika binti Soehardi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana prasaksi sah? Sah. Alhamdulillahirobbilalamin.
nikah sama Tika. Langsung punya rumah dan toko. Aku tinggal nebeng hidup. Enak dong. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asik. Akhirnya aku punya ayah baru. Lebih baik-baik ya sama ayah. Iya sayang. Ini kopinya mas. Terima kasih. Ini uang bulanan buat kamu. Kamu atur aja. Makasih ya mas. Sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Soal Zidan mas. Kenapa lagi dia? Zidan kan butuh sekolah. Jadi kapan kamu kasih aku uang untuk aku daftarin Zidan sekolah mas. Dan beli perlengkapan untuk sekolahnya. Ayah kandungnya masih hidup kan? Masih ada kan dia? Ya udahlah, minta aja sama dia, suruh dia yang bayarin. Kamu bilang sama aku kamu mau terima aku apa adanya kan mas. Berarti kamu harus terima Zidan juga mas. Iya memang iya. Tapi nggak perlu aku yang biayain. Keenakan dong dia. Nanti dia bisa lepas tanggung jawab. Mulai sekarang, kamu atur jadwal lah buat Zidan. Beberapa hari di sini dan beberapa harinya lagi di rumah ayah kandungnya. Jangan setiap hari di sini terus. Bisa-bisa ayah kandungnya akan lepas tanggung jawab. Astagfirullah. Aku pikir Mas Bram bakal tulus sama Zidan. Kok ternyata perhitungan kayak gini. Kamu yang sabar ya sayang. Pasti nanti ada biaya untuk kamu sekolah. Ya Bu, nggak apa-apa. Selamat ya Pak, Bu, Ibu positif hamil. Dan usia kandungannya sudah 5 minggu. Ya ampun, Mas, sebentar lagi kita jadi orang tua. Kita kan punya anak. Kamu mulai sekarang harus lebih banyak istirahat. Makan makanan yang bergizi, vitamin, ya. Ikutin semua kata dokter. Ayah! Zidan? Iya, Zidan, kenalin. Tante Tika, ini istri baru ayah. Kenalin. Jadi, aku punya ayah baru dan ibu baru dong. Ayah baru. Aku udah nikah lagi. Oh, selamat ya. Kenalin, Winda, ini Tika, Tika ini Winda. Winda. Tika. Ayah, aku kangen banget sama ayah. Iya. Sebaiknya kita bagi waktu anak kita dengan adil. Zidan kan juga butuh waktu sama kamu sebagai ayah kandungnya. Jadi jangan sama aku terus. Sebagai ayah kandungnya kamu masih punya kewajiban buat ngurus dia. Kita bagi waktu aja. 3 hari di rumah saya, 4 hari di rumah kamu. Aku setuju mas. Asik! Berarti aku boleh ke rumah ayah dan ibu ganti-gantian dong. Ayah, aku kapan sekolah ya? Aku pengen sekolah. Ya udah, besok ayah daftarin kamu di sekolah deket sini ya. Mas, bayarin pakai uang siapa? Uang aku, nggak bisa. Tapi kan aku juga kerja di toko. Ya aku berhak dong pakai uang itu untuk sekolahin anak aku. Emangnya itu toko punya siapa? Punya aku kan? Aku nggak mau ya mas, uang aku itu dipakai untuk nyekolahin anak kamu. Uang aku ya untuk masa depan anak aku sendiri. Kamu bilang aja sama mantan istri kamu tuh, biar dia yang bayarin. Lagian dia juga udah nikah, biar suaminya yang tanggung jawab. Kenapa ya? Dari dulu kalau aku minta sekolah, pasti orang tua aku berantem. Ya udah deh, aku diem aja daripada nanti ayah pisah lagi. Ya Allah, ayah dan ibu kandung aku gak bisa biayain aku sekolah. Aku sedih. Terus aku harus minta ke siapa? Ayah dan ibu tiriku gak mau biayain aku sekolah juga. Ayahku ada 2. Semoga mereka hatinya tergugah. Ibuku juga ada 2. Kabulkanlah doaku. Dan ada yang mau nyekolahin aku. Amin.
itu kan udah 3 hari di sini. Sekarang waktunya kamu balik lagi ke rumah ibu kamu. Ya, aku pamit ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Mas, kita langsung dipercaya sama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Mau tinggal di sini lagi? Kan aku udah 3 hari di rumah ayahku. Aku nginep di sini. Sebentar lagi, Zidan tahu nggak kamu akan punya adik? Yes, berarti Karena ibu lagi hamil. aku punya adik 2. Yeay, aku senang banget punya adik 2 langsung. Kamu cepetan taruh tas, habis itu langsung cuci piring, nyapu, sama ngepel. Biar aku aja yang kerjain. Nggak buat capek-capek. Kamu kan lagi hamil. Gak apa-apa bu, aku aja yang ngerjain semuanya. Kok kamu tega banget sih? Emang kenapa? Dia kan udah numpang. Pak, bayinya sudah dibersihkan dan kondisinya sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Sus. Cantiknya mirip kamu. Ayo Mas, gimana kalau kita kasih nama Kayla? Iya, aku setuju. Zidan, kamu lihat nih adik kamu. Hah? Lucu banget ya, cantik. Ingat ya Mas, mulai sekarang kamu tuh harus fokus sama anak kita ini aja. Zidan kamu suruh aja kayak gini. Oh iya. Aku nggak mau nanti perhatian kamu tuh jadi terbagi. Zidan, nanti kamu pulang ke rumah ibu kamu dulu ya. Ayah mau urus dede bayi dulu sama ibu, ya. Iya ya, nanti aku pulang ke rumah ibu. Kita sehat, lucu, cantik. Aku punya 2 adik cewek. Aku janji, aku bakal jaga mereka. Iya sayang, kamu tuh anak yang baik banget. Makasih ya. Mulai sekarang, kamu harus fokus jagain anak kita. Jika Zidan suruh aja pulang ke rumah ayahnya. Lama. Nih, anak kita. Iya Mas. Waktu ibu Tika melahirkan, aku disuruh ke rumah ibu. Sekarang ibuku melahirkan, aku diusir ayah Bram. Aku jadi bingung. Emangnya aku salah apa sih? Jadi ibu kamu sudah lahiran. Iya ya. Jadi sekarang aku punya adik 2 ya. Sekarang kamu siapin air hangat buat adik kamu mandi. Zidan, kamu ngerti kan buatnya? Air panas digabungin sama air dingin langsung dibak. Bisa ya? Tunggu ya. Lumayan sih Mas, ada Zidan di sini. Jadi aku bisa dibantuin. Dikit lagi bu. Udah atau belum sih? Lama banget deh. Ini udah bu. Ya udah, kamu keluar. Awas hati-hati, panas nanti kena ibu. Iya bu. Dek, kakak makan dulu ya. Mau ngapain kamu? Mau makan bu. Kamu jagain dulu Kayla. Nanti kalau ayah sama ibu udah selesai makan, baru kamu boleh makan. Ya udah, kamu nurut aja ya. Kamu jagain dulu adik kamu. Aduh, padahal aku lapar banget. Dari tadi siang aku nggak dikasih makan. Zidan bangun. Ada apa bu? Kamu bikinin susu buat Kayla. Tadi siang udah ibu ajarin kan cara bikinnya? Bentar ya bu. Ya. Zidan cepetan dong, lama banget sih. Ngasihnya ke saya sih. Nih, kamu jagain dong adik Kayla. Pegangin botolnya sampai adik Kayla ini tidur. Baru kamu boleh tidur. Yuk, boleh ngantuk. Kau yakinkan kemenangan, kau tuntut mengukir dunia. Zidan! Bangun kamu! Gimana sih? Disuruh jagain adiknya kok malah tidur? Aku ngantuk banget habis beberes rumah. Enak banget kamu ya. Tadi ibu udah bilang apa? Kamu jagain dulu adik kamu sampai tidur, baru kamu boleh tidur. Gimana sih? Iya bu, aku janji gak bakal ketiduran lagi. Awas ya kalau sampai kamu ketiduran lagi. Aku nggak boleh ngantuk.
pasti batuk terus. Zidan, kamu minum obat batuk nih. Heh, nggak ada. Biar aja tuh ibunya yang ngobatin. Ih, ya ampun. Kok makin parah sih kamu batuknya? Mas, mas ini mas. Ini anak kamu suruh aja pulang ke rumah ibunya daripada di sini dia nularin Kayla nih. Zidan, kamu pulang ke rumah ibu kamu ya. Iya ya. Ayo pesenin ojek online. Habis minum obat, kamu istirahat ya, biar kamu cepet sembuh. Iya Bu. Halo sayang. Mas, kamu udah pulang? Kok Zidan udah di sini sih? Sekarang kan jatahnya dia di rumah ayahnya. Iya mas, Zidan lagi sakit, jadi dia disuruh ke sini. Oh, lagi sakit. Pinter banget mereka. Giliran susah kita yang ngurus. Ya. Ya nggak apa-apa lah mas, kan udah kewajiban aku untuk ngurusin Zidan. Zidan juga anak aku mas, selain Cika. Dari tadi kamu tahu kan, dia batuk-batuk kayak gitu. Kalau dia nularin Cika gimana? Bahaya dong. Tapi mau gimana lagi mas? Kasian Zidan, masa dia harus bolak-balik ke sana ke sini? Lagian aku juga kangen mas sama Zidan. Enggak. Aku nggak terima. Apapun alasannya, dia nggak boleh ada di rumah ini dalam keadaan sakit kayak gitu. Winda, aku yang hidupin kamu. Kamu kenapa nggak nurut sama aku? Sekarang juga, suruh dia pulang ke rumah ayah. Iya mas. Bu, aku harus tinggal di mana, Bu? Bu Tika nggak bolehin aku tinggal di sana. Tapi Ayah Bram juga nggak bolehin aku tinggal di sini. Ibu sebenarnya juga nggak tega sama kamu nah. Tapi mau gimana lagi? Ibu ada ide. Ayo ikut ibu. Kamu sementara tinggal di sini dulu ya. Kamu tidur di sini, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Ini obat batuknya. Nanti diminum lagi ya, biar kamu cepat sembuh. Tapi kamu ingat, kamu jangan muncul di depan ayah Bram. Iya, Bu. Aku seneng kok tinggal di sini. Yang penting aku deket Ibu. Ya Allah. Semoga mereka sehat selalu. Tolong lindungi ayahku, ibuku, serta adik-adikku ya Allah. Aku cuma pengen disayangi Ibu, Ayah Bram, Bu Tika dan Ayah. Rabbi firli wali walidayya wa rahmat kama rabbayani shaghira. Amin. Jangankan setahun, hanya sedetik. Kamu kenapa? Sakit? Kok makannya kayak nggak selera gitu? Nggak enak apa gimana? Enggak mas, enak kok. Enak makanannya. Aku lapar banget. Sayang, itu makannya kenapa dibisa-bisain gitu? Emang aku sengaja sisihin mas. Aku kan suka lapar tengah malam. Jadi aku bisa makan sisanya nanti. Maklumlah, kalau lagi menyusui kan suka lapar. Iya juga ya. Aku duluan ya, mau istirahat. Ay sayang, buruan dimakan. Ibu sengaja sisihin ini buat kamu. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa makan. Iya sayang, pelan-pelan makannya. Maafin ibu ya, ibu cuma bisa ngelakuin ini. Gak apa-apa, Bu. Gini aja, aku udah alhamdulillah kok. Seneng banget. Kamu ini benar-benar anak yang baik banget. Oh ya, mulai besok ibu kerja jadi cuci gosok lagi. Biar ibu dapat upah. Kalau ibu dapat upah, ibu bisa kasih kamu uang sayang. Ya, Bu. Tapi Ibu jangan capek-capek ya. Udah, dilanjutin makannya ya. Ya, Bu.
sayang sebentar. Ini pasti pakaian kotor tetangga yang mau dicuci ibu. Bimbing aku, oh tuntun aku. Kau yakinkanku serta keikhlasan. Di mana pakaian? Kok semua pakaian kotornya nggak ada? Kok semua pada hilang? Itu kan semua pakaian tetangga. Aduh. Kasih di dalam selama terketika. Ini pasti Zidan yang nyuci bajunya. Zidan. Kamu yang udah cuci semua pakaian kotor itu ya? Kamu bener-bener anak yang baik dan pengerti ya? Aku nggak mau ibu kecapean. Ibu udah ngurus adek, ngurus rumah, ngurus cucian orang lagi. Makasih ya sayang. Sebenarnya ibu nggak tega melihat hidup kamu seperti ini. Ibu sayang banget sama kamu. Ibu nggak bisa berbuat apa-apa. Ibu nggak bisa melawan ayah sambung kamu. Ibu nggak usah sedih, Bu. Zidan nggak apa-apa kok, Bu, tinggal di gudang. Zidan udah nggak mau minta-minta sekolah lagi, biar ibu nggak sedih. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti bisa sekolah. Ibu akan berusaha. Ibu akan kumpulin uang dari uang cuci gosok ibu. Oh iya, sebentar ya mbak, iya mbak. Iya sebentar ya. Kopinya yang ini ya? Bang, saya beli mie sama mie. Oh iya. Iya bu, kopinya yang itu bu. Aduh, bentar ya mbak. Ini. Terima kasih. Oh iya. Iya mbak. Mas, ini gimana nih delonya? Dari tadi nangis terus. Udah, kamu bawa ke dalam aja. Kamu harus di dalam. Toko biar aku jaga sendirian nggak apa-apa. Nggak bisa dok, mas ini lagi rame. Mendingan sekarang kamu pakai Linda. Mau ngapain Zidan kesini? Ya dia kan bisa bantu-bantu toko mas. Mbak tadi apa mbak? Ya udah, aku telepon dulu ya. Oh iya. Ayah kamu nelpon. Tumben. Halo mas, ada apa? Winda, tolong kamu suruh Zidan ke rumah ya. Aku kangen sama dia. Ayah kangen sama aku. Aku juga kangen sama ayah. Ya udah mas, sebentar lagi Zidan kesana ya. Sama ayah dulu ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga di sana Zidan lebih terawat. Semoga ibu tirinya bisa tulus sayang sama dia. Mulai sekarang kamu jagain toko ya. Nanti kalau ada pembeli, kamu layani. Kalau mau bayar, kasih ke ayah. Kirain aku disuruh kesini karena ayah beneran kangen sama aku. Ternyata aku disuruh jagain toko. Ya kak. Uangnya tinggal segini sih. Masa tadi pagi itu ada ratusan ribu di sini. Zidan! Iya bu. Kamu ya yang udah ngambil uang di situ. Ngaku kamu. Enggak bu. Aku nggak ngambil uangnya. Bohong kamu ya. Kecil-kecil udah pintar bohong. Sini mana uangnya balikin. Kamu taruh di mana? Hah? Di mana uangnya? Nggak ada bu. Ini. Ya, ada apa ini? Ini nih, anak kamu udah nyuri uang di toko. Tadi pagi jelas-jelas aku taruh uang di situ ada ratusan ribu. Masa sekarang tinggal 20 ribuan sama 10 ribuan sih? Ayah, aku nggak nyuri uangnya ya. Aku nggak ngambil uangnya. Halah, kamu Mungkin kamu lupa naruh kali. Hah? Kamu udah cari tempat lain belum? lupa gimana? Jelas-jelas aku yang taruh uang ada di situ. Atau jangan-jangan kamu disuruh sama ibu kamu ngambil uang di toko, terus kasih ke ibu kamu ya? Aku nggak ngambil dan nggak mencuri bu. Saya nggak percaya sama kamu. Sekarang juga kamu pulang ke rumah ibu kamu dan jangan kesini lagi. Ika, Apa mas? Kamu mau belain anak kamu ya? Atau kamu mau aku usir juga dari sini? Bu, jangan bu. Ayah jangan diusir dari sini. Aku aja bu yang pergi. Ya Allah, kenapa aku dituduh nyuri uang ya Allah? Padahal aku sama sekali nggak nyuri. Ya putus.
Assalamualaikum, Bu. Zidan? Kamu bisa hujan-hujanan kayak gini? Aku dituduh nyuri uangnya Bu Tika. Padahal aku sama sekali nggak nyuri, Bu. Kata Bu Tika, aku nggak boleh nginep di sana lagi. Terus ayah kamu nggak belain kamu? Keterlaluan, biar ibu marahin mereka. Tega-teganya mereka nuduh kamu mencuri. Padahal anak ibu nggak mungkin mencuri. Ibu harus ke sana. Bu, jangan, Bu. Aku nggak mau ayah sama Bu Tika berantem. Ya ampun Zidan, kamu ini benar-benar anak yang baik. Padahal orang itu sudah menyakiti kamu. Tapi kamu masih menjaga perasaan mereka. Bu, aku sayang ibu, sayang ayah, sayang Bu Tika, dan sayang ayah Bram. Aku pengen kita hidup bahagia, walaupun aku harus mengalah, Bu. Maafin ibu ya, ibu nggak bisa jadi ibu yang baik buat kamu. Sekarang kamu ganti baju ya. Kamu habis ini ke gudang. Sebelum ayah Bram pulang dari kantor, nanti ibu bikinin kamu teh. Ya, nah, sana masuk. Ya, Bu. Ibu, ayah, dan punya dua ibu. Aku punya dua ayah, tapi kenapa nggak ada? Mereka peduli sama adik-adik aku. Satu pun yang sayang sama aku. Sebenarnya buat apa aku dilahirkan kalau mereka seperti tidak menginginkan aku? Yang selalu kenal akanku. Bimbing aku Aku Johnson. Kau kenal rasa, kau yakinkan ku serta keikhlasan Ya Allah, aduh kepala aku pusing. Badan aku juga panas lagi. Ini sih bisa diberesin. Pakai kawat sama paku juga beres nih. Zidan? Kamu ngapain ada di sini? Hah? Maaf ya, soalnya aku diusir dari rumah ayah aku. Jadi ayah jangan usir aku dari sini ya. Zidan, tolong jangan usir Zidan dari sini, Mas. Kasihan dia. Biarin dia di sini ya, Mas. Udah berani kamu bohongin aku. Buat apa aku kesian sama anak dari orang yang udah ngerebut kamu dari aku? Aku nggak mau tahu. Mulai sekarang, Zidan harus pulang rumah ayahnya. Kamu nggak boleh ngurus dia pakai uang aku. Dan ini rumah aku. Aku berhak usir dia. Setega itu kamu sama Zidan, dia masih kecil, Mas. Kasihan dia. Mau tinggal di mana dia? Di rumah ayahnya nggak diterima. Di sini pun juga kamu usir, Mas. Hehehe. Jangan banyak protes kamu ya. Sekarang kamu tinggal pilih. Kamu mau pilih aku atau anak kandung kamu? Aku pergi, Bu. Aku nggak apa-apa kalau aku bisa tinggal di rumah ayah. Ayah, jangan marahin ibu lagi, Ayah. Aku nggak mau ayah sama ibu berantem. Aku pergi dulu ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. jangankan setahun, hanya sedetik pun aku. Aduh, aku harus kemana? Aku lapar banget. Aku nggak punya uang buat beli makanan.
masih ada. Alhamdulillah. Maaf, Dek. Nggak jadi makan deh. Astagfirullahaladzim. Anak itu kenapa? Ya Allah. Dek. Pak Supir, tolong bantu saya, Pak. Alhamdulillah, kamu sudah siuman. Aku ada di mana? Tadi kamu pingsan, Tante menemukan kamu di jalan. Tapi kamu nggak usah khawatir, kamu sudah ditangani sama dokter. Makasih ya Tante. Iya, sama-sama. Oh ya, nama kamu siapa? Nama aku Zidan Tante. Orang tua kamu di mana? Biar Tante hubungin ya. Kenapa? Tapi kamu masih punya orang tua kan? Aku masih punya orang tua Tante. Mereka udah pisah. Ayah dan ibu aku udah punya keluarga masing-masing. Kalau aku ke rumah ayah aku diusir ibu sambung aku. Tapi kalau aku ke rumah ibu aku diusir ayah sambung aku. Astagfirullahaladzim. Jadi aku gak diinginkan mereka lagi Tante. Kok ada sih orang tua yang tega sama anaknya sendiri? Padahal dulu aku dan almarhum suamiku ingin sekali punya anak. Tapi sampai suamiku meninggal, kami tidak dikaruniai anak. Ya Allah, malang banget sih nasib kamu, Nak. Zidan, kamu mau nggak tinggal di rumah Tante? Tante janji akan merawat dan menyekolahkan kamu. Tante mau nyekolahin aku. Iya, benar. Makasih ya Tante. Iya, sama-sama. Bagus banget rumahnya. Zidan, nanti kamar kamu yang di sebelah sana. Iya Tante. Anggap aja ini rumah kamu sendiri. Iya Tante. Zidan, mulai sekarang Tante akan merawat kamu seperti anak Tante sendiri. Dan mulai sekarang kamu jangan panggil Tante, panggil Ibu. Oh ya, besok Ibu akan daftarkan kamu ke sekolah dekat sini. Kamu senang kan? Beneran Tante? Bu. Bener dong sayang. Alhamdulillah. Aku seneng banget. Aku udah gak sabar pengen sekolah. Boleh meluk Ibu nggak? Boleh sayang. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau telah kabulkan doa hamba ya Allah. Hamba bisa sekolah. Hamba senang banget ya Allah. Ya Allah, sayangi kedua orang tua hamba ya Allah. Dan lindungi mereka ya Allah. Sayangi dan lindungilah berusaha yang baik hati ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warahmah kama rabbayani shaghira. Amin. Zidan, ini Ibu buatkan susu buat kamu. Ibu taruh meja ya. Iya Bu. Zidan, ini siapa? Oh, itu ayah aku Bu. Kamu anaknya Pak Fandi. Ibu tahu nama ayah aku? Emang Ibu kenal Bu? Sebenarnya aku masih kesal sama mantan supirku itu. Tapi Zidan, dia nggak harus menanggung dosa ayahnya. Fandi mungkin buruk, tapi anaknya ternyata sangat soleh. Sudahlah, aku nggak akan cerita ke Zidan soal ayahnya. Bu, Ibu kenal ayah aku? Ibu nggak gitu kenal kok sama ayah kamu. Cuma ayah kamu pernah bekerja di perusahaan ibu. Yaudah, kamu diminum ya susunya. Mumpung masih hangat. Iya Bu. Halo. Iya sayang. Mana mungkin aku cuekin kamu. Buktinya transferan aku selalu sampai kan ke kamu. Iya sayang. Bukannya aku nggak mau pergi. Istri aku tuh galak. Aduh, aku nggak bisa bohong-bohong sama dia kalau mau pergi. Ya, emang capek sih punya istri suka marah-marah. Apa? Bisa? Wah, nggak mungkin lah aku bisa sama dia. Kan aku masih butuh sama uangnya.
Siapa perempuan itu, Mas? Siapa? Jadi selama ini kamu ngambil uang aku untuk pacaran sama perempuan lain? Keterlaluan kamu, Mas. Maafin aku, kamu salah paham. Salah paham apa, Mas? Aku jelas-jelas tadi dengar semua omongan kamu. Ternyata selama ini uang toko itu hilang karena kamu yang ngambilnya ya, Mas. Jahat kamu ya, Mas. Aku pikir selama ini anak kamu yang ngambil. Ternyata kamu. Kamu beresin baju-baju kamu. Aku gak sudi punya suami kayak kamu, Mas. Dan sekarang juga kita pisah. Tika, maafin aku, Tika. Aku janji akan tinggalin perempuan itu, tapi kamu jangan usir aku, Tika. Aku gak bisa maafin kamu. Kamu ingat ya, Mas? Kamu datang ke sini, kamu cuma bawa baju kamu. Jadi aku minta sekarang juga. Kamu hanya bawa baju kamu pergi. Sekarang pergi. Tika. Pergi, aku bilang pergi. Ya Allah, harus kemana lagi aku ini? Kalau aku ke rumah Winda, suami barunya pasti akan marah. Dia nggak akan terima kehadiran aku untuk numpang hidup dengan dia. Gimana keadaan Zidan sekarang ya? Dia baik-baik aja di rumah Tika dan Mas Pandi. Itu kayak Zidan, tapi kok pakai seragam sekolah? Zidan? Ibu! Ibu kangen banget sama kamu. Aku juga, Bu. Kamu kok pakai seragam? Kamu udah disekolahin ya sama ayah? Ibu senang sekali. Kamu sekarang kelihatan sehat, terawat, dan juga kamu akhirnya ayah dan ibu sambung kamu sadar juga ya sayang. Aku bukan tinggal sama ayah, Bu. Nggak tinggal sama ayah, terus kamu tinggal sama siapa? Sini, Bu, ikut aku, Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu sudah merawat anak saya. Saya sedih loh dengar cerita Zidan. Zidan cerita sama saya kalau kedua orang tuanya itu udah pisah. Tapi di antara kalian itu tidak ada yang mau merawat dan menyekolahkan dia. Kamu sadar gak sih? Seorang ibu kandung itu harusnya menyayangi anak kandungnya. Bukan malah kamu menuruti suami baru kamu untuk mengusir dia. Saya begini karena saya sangat bergantung sama suami baru saya. Saya juga merasa tertekan karena suami baru saya begitu egois dan arogan. Hanya orang jahat dan tega yang memisahkan antara anak dengan ibu kandungnya. Saya juga takut kalau saya ditertawakan banyak orang karena saya gagal lagi untuk berumah tangga. Maka itu saya nggak mau gagal lagi, Bu. Kenapa kamu takut dan malu? Kamu tuh nggak perlu takut. Seorang istri banyak kok yang mandiri. Dari mana aja kamu? Suami cuti kamu malah keluyuran gak jelas kemana. Tadi aku ketemu sama Zidan. Ternyata selama ini dia dirawat sama orang lain. Padahal orang tuanya masih hidup, masih lengkap dan juga masih sehat, Mas. Bagus dong kalau gitu. Dirawat di mana? Di panti asuhan. Ya, udahlah biarin aja. Justru malah bagus. Kita jadi bebas tugas. Tega kamu ngomong seperti itu, Mas. Aku kecewa sama kamu, Mas. Kamu sudah membuat aku merasa gagal menjadi seorang ibu. Jahat kamu ya, Mas. Udah berani kamu sama aku? Hah? Udah berani kamu bentak-bentak suami? Iya. Aku nggak peduli, Mas. Aku udah nggak tahan hidup sama kamu. Terus kamu mau apa? Hah? Emang kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Iya. Kenapa enggak, Mas? Aku pasti bisa hidup tanpa kamu. Aku mau kita pisah. Hebat kamu ya? Hebat! Dasar nggak tahu diri. Masih untung waktu itu aku nikahin kamu. Sekarang lihat. Kamu malah belain anak sampai segitunya. Oke. Mulai sekarang aku talak kamu. Pergi kamu dari sini. Bawa tuh Cika. Aku nggak peduli. Aku akan pergi dari sini, Mas. Aku akan kemasi barang-barang aku dan aku akan bawa Cika pergi dari sini. Lihat aja besok juga kamu balik lagi minta rujuk sama aku. Jadi kamu sudah pisah sama suami kamu yang arogan itu? Iya, Bu. Buat saya, anak-anak adalah yang utama. Kalau dia nggak sayang sama anak-anak, berarti cintanya nggak tulus ke saya, Bu. Terus langkah kamu selanjutnya apa? Kalau boleh, saya mau bekerja di sini, Bu. Saya bisa bersihin rumah, cuci gosok. Saya juga bisa masak, Bu. Dulu kamu sekolahnya lulusan apa? Saya SMK, Bu. SMK. Gimana kalau kamu kerja di perusahaan saya bagian pembukuan? Kamu bisa kan? Bisa, Bu. Ya udah, kalau gitu mulai besok kamu udah bisa kerja. Biar nanti Zidan sama Cika saya urus. Kebetulan saya senang sama anak kecil dan saya udah lama ingin punya anak. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bu, atas kebaikan Ibu sama saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu. Amin. Zidan, maafin Ibu ya. Selama ini Ibu udah bikin kamu kecewa. Ibu janji, Ibu gak akan buat kamu sedih lagi. Aku nggak kecewa kok, Bu.
Dan aku selalu memaafkan apapun hal yang udah ibu lakukan kepada aku. Pengen banget meluk ibu setiap hari. Tentu aja bisa sayang. Setiap hari kamu boleh peluk ibu. Kapanpun kamu butuh ibu, ibu selalu ada buat kamu.